the great god of underworld, Hades. Putra pertama dari Titan Kronos dan Rhea, pria tertua dari Olympians, dewa inti di mitologi Yunani, anak keempat yang lahir dari keenam Olympians asli. Penguasa Underworld satu ini jadi dewa favoritnya Geek Squad nih. Gimana enggak? Sejak aku bikin video kisah cinta Raja Neraka yang Hades and Persephone, yang nonton tuh pada mihak Hades dan jatuh hati sama dia. Dia sering banget disalahartikan jadi dewa yang jahat, dingin, dan kasar karena beberapa penggambaran di karya modern, dan juga karena dia pemimpin alam baka yang terkenal serem. Padahal dewa ini tuh punya sisi lembut yang gak bisa dilihat sama orang yang gak bener-bener paham dia. Hades, Zeus, dan Poseidon bisa dibilang adalah trinitas, tiga penguasa utama dari para dewa di mitologi Yunani. Versi Romanya namanya Pluto, berhubungan sama kekayaannya. Karena dipercaya dewa Underworld adalah penjaga sumber kekayaan yang terdapat di bawah permukaan, kayak emas, batu-batuan permata, sumber daya alam, dan lainnya. Jadi baik Pluto atau Hades dikenal sebagai dewa terkaya di seantero perdewaan. Nama Hades artinya the one who cannot be seen atau yang tak terlihat. Pas dia ikut berantem di perang antara para dewa dan Titans, Titanomachy, dia muncul pakai helm kegelapan yang dikasih sama Cyclops, Helm of Darkness. Helm ini bisa dibilang kasih skill invisible biar nggak kelihatan. Jadi pas perang dia kan pakai helm ini, terus dia nggak kelihatan, langsung sat, musuh mati mendadak. Setelah menang, muncullah new power, kekuasaan baru Olympus. Dunia pun dibagi antara Zeus, Poseidon, dan Hades. Pas lagi sweet nih ceritanya, Zeus tuh curang, sticknya paling panjang, jadi dia jadi penguasa langit. Poseidon jadi penguasa lautan, dia sticknya kedua terpanjang, dan Hades jadi penguasa underworld karena yang paling pendek. Underworld ini adalah dunia orang mati, alam baka, tempat pemberhentian jiwa-jiwa orang meninggal. Hades ini sangat berdedikasi sama kerjaannya. Karena saking berdedikasi, dia juga jadi gak bersosialisasi. Makanya dia jarang banget ke permukaan, apalagi ke Mount Olympus. Dia ke Olympus tuh pas terpaksa diundang ke acara-acara tertentu aja. Kalau enggak pas dipanggil sama Zeus. Padahal sebenarnya di Dewan Olympus tuh ada bangkunya Hades, tapi karena dia mager kumpul-kumpul ke atas, jadi biasanya kursinya Hades tuh kosong. Pas dia mampir ke permukaan, langsung ada peristiwa gede yang jadi kiblat percintaan di novel-novel. Dia ketemu sama Persephone dan langsung jatuh cinta, terus nyulik anaknya Zeus sama Demeter itu. Buat nonton kisah lengkapnya, cek video aku yang itu ya. Underworld tuh dipercaya tersembunyi jauh di bawah tanah dan dikelilingin sama 5 sungai. Acheron, the river of pain, sungai duka. Cocytus, the river of lamentation, sungai ratapan. Phlegethon, the river of fire, sungai api. Styx, the river of unbreakable oath, sungai sumpah yang tak terpatahkan. Lethe, the river of forgetfulness, sungai yang membuat lupa. Di Underworld ada istana yang megah, tempat tinggal Hades. Seluruh istana ini terbuat dari perak dan emas, hiasannya dari permata. Ya karena itu tadi, Hades tuh punya akses gampang kalau mau ambil sumber daya alam. Ruangan-ruangannya saking megahnya nggak beda jauh sama yang ada di Mount Olympus. Dan yang bisa nyampe istananya Hades tuh cuman orang-orang yang diundang sama Hades aja. Yang nggak diundang tapi penasaran masuk, nggak akan pernah nyampe selama-lamanya. Jadi dia akan muter terus tanpa ketemu istana Hades. Dalam ngejalanin tugasnya, Hades dibantu sama beberapa dewa. Pertama, Thanatos yang ngambil jiwa orang mati di dunia. Habis itu arwahnya bakalan dibimbing sama Hermes buat masuk ke Underworld. Udah sampai jalur masuk, ketemu sungai, harus naik kapal dulu. Kapalnya didayung sama Charon dan mesti bayar.
Makanya orang Yunani kuno kalau misalnya meninggal, di mayatnya tuh suka ditaruh koin yang entarnya dipakai buat bayar Karen melintasi sungai menuju Underworld. Yang nggak bisa bayar ya tetap di sana, nggak bisa ke Underworld. Setelah lewatin sungai, sampailah di gerbang dan bakalan ketemu anjing gede banget kesayangannya Hades. Anjing kepala 3 penjaga gerbang neraka, Cerberus. Cerberus sudah pernah aku buat juga ya videonya, check it out. Ada juga The Judges of Death atau para juri kematian, yaitu King Minos, Rhadamanthus, dan Aeacus. Ketiga juri ini tugasnya mengadili arwah orang mati, menilai mereka berhak dapetin hukuman seperti apa. Keputusan mereka bakal nentuin nasib jiwa orang mati. Yang baik selama hidupnya dan gak ngerugiin orang lain bakalan masuk Elysium atau surga. Yang jahat tapi suka menganggap diri paling suci dan pasti masuk surga bakalan masuk neraka atau Tartarus. Yang standar-standar aja, gak baik ataupun jahat bakalan masuk ke padang rumput Asphodel. Mereka semacam pemerintah juga, jadi bikin peraturan semacam undang-undang di Underworld. Selain ada Judges of Death, ada juga Erinyes. Erinyes ini adalah makhluk yang akan kasih hukuman ke para orang jahat atau tersangka kriminal. Nah, soal personality, Hades nih hampir mirip sama Hestia. Males berdrama, nggak kayak rakyat Olympus yang lain ya. Hidupnya tuh drama mulu. Dia tuh paling males ikut-ikutan kalau ada affair. Ada saat dimana dia naik ke permukaan juga pas King Sisyphus menipu kematian. Dia kan tadi jarang naik ya ke permukaan. Nah, ada cerita, ada saat dimana dia naik ke permukaan pas King Sisyphus menipu kematian. Dia rantai si kematian, Thanatos, pas mau ambil nyawanya. Sisyphus ini kan raja yang licik banget. Nah, sebelumnya aku juga pernah bahas nih di video yang judulnya Sisyphus ya. Nah, karena dia rantai si Thanatos, jadi pada saat itu nggak ada orang yang mati. Otomatis nggak ada arwah yang datang ke kerajaannya Hades. Hades bingung dong, loh kok sepi? Kok sama sekali nggak ada arwah orang mati yang masuk ke Underworld? Tercium nuansa fishy. Dia pun ikut tertipu, sama kayak manusia biasa. Ujung-ujungnya Sisyphus dihukum deh. Dan hukumannya berlangsung untuk selama-lamanya. Hukumannya apa? Cek aja di video aku yang itu. Hades juga pernah mampir ke Olympus abis dilukain sama Hercules. Dia nyari nektar sama ambrosia, unsur-unsur yang bisa bikin abadi. Ini buat nyembuhin luka-lukanya. Dia juga muncul di kisah cinta Orpheus, musisi Yunani pertama, sama Eurydice. Ini juga pernah aku bahas, go check it out. Kisah cinta Orpheus nih kurang terkenal banget ya, padahal salah satu yang paling sweet dan romantis. Di sini Hades kayak kejam banget ke pasangan itu, padahal sebenarnya dia cuma ngejalanin tugasnya dan bersikap tegas. Penggambaran Hades di karya seni, baik di lukisan maupun patung-patung, selalu nampilin Hades dengan raut wajah serius. Auranya serem-serem, misterius, cool gimana gitu. Dia juga sering digambarin ditemenin sama Cerberus. Senjatanya itu Bident, kayak galah tapi tajamnya itu 2, kayak garpu rumput. Kalau Poseidon kan 3, jadi namanya Trident, ini Bident. Di Yunani kuno, Hades adalah salah satu dewa yang dihormati. Orang-orang zaman dulu tuh takut banget sama Hades. Mereka bahkan takut nyebut namanya. Kayak di dunia Harry Potter yang takut nyebut nama Voldemort. Dipercaya orang zaman dulu tuh kalau nyebut namanya bakalan mempercepat kematian mereka. Pas orang-orang kasih persembahan atau kurban, mereka tuh nunduk, takut banget ngeliat altar. Kayaknya image-nya tuh serem banget ya. Sampai tadi di awal kan aku sempat bilang ya kalau penggambaran dia di karya seni modern tuh selalu jahat, saking auranya gelap, cool, misterius gitu. Padahal sebenarnya dia tuh nggak jahat, dia cuma sangat tegas. Dia fokus sama tugasnya buat mimpin Underworld dan dia bertanggung jawab sama kerjaannya. Jadinya gitu. Tapi ada beberapa kali dia nunjukin sisi soft di dirinya loh. Waktu dia fall in love sama Persephone. Persephone tuh dijadiin ratu Underworld dan berkuasa bareng dia. Persephone juga dibuatin taman yang sangat indah di Underworld supaya dia betah. Dia juga gak ada tuh yang namanya selingkuh-selingkuh kayak dewa-dewa lain. Bisa dibilang hampir gak ada affair. Sangat setia sama satu orang. Meskipun ada satu versi cerita di mana dia selingkuh sama nymph yang namanya Menth.
Tapi beberapa versi juga nyebutin kalau hubungannya sama Menth itu sebelum dia kenal sama Persephone. Anyway, mau yang manapun tetap aja dia nggak bisa dibandingin sama kedua saudaranya, si Zeus sama Poseidon yang gatel banget kayaknya. Segala diembat dari dewi, manusia, peri, sampai hewan. Kompas moralnya beda. Hades juga nunjukin sisi softnya pas di kisah Orpheus Eurydice tadi, dimana dia sempet kasihan sama Orpheus. Dia juga ngizinin Hercules buat bawa Cerberus di salah satu tugasnya, asal nggak dibunuh dan dibalikin lagi. Di kisah sama Persephone, dia juga ngalah sama Demeter dan rela bagi-bagi istrinya ke mertuanya yang juga merupakan saudari kandungnya. Keturunan Hades nih nggak banyak, of course, nggak kayak anak Zeus sama Poseidon yang ribuan. Salah satu anaknya yang terkenal itu Macaria, goddess of a blessed death, dewi kematian yang diberkati. Dari mitologi Yunani, aku tuh belajar buat nggak ngejudge seseorang. Karena sering banget ada karakter-karakter tuh yang kayak Hades gini. Image-nya tuh buruk, jahat. Padahal setelah tahu ceritanya, setelah dilihat dari sisi lain, dia nggak seburuk itu. Bahkan yang kelihatannya agung kayak Zeus, malah parah. Dalam hal kesetiaan sih. Medusa juga digambarin sebagai monster jahat. Taunya dia cuma gadis suci yang punya intensi baik dan suci. Dia tuh cuma pengen jadi pendeta di kuil suci tapi disalahpahamin. Ya begitulah, segala apapun di dunia pasti punya dua sisi. Kayak koin, gak bisa dinilai berdasarkan baiknya aja atau buruknya aja. Dewa-dewa di mitologi Yunani aja digambarin sebagai makhluk yang kompleks. Apalagi kita manusia, ya kan? Alright, that's all about Hades. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye.